Presiden keuangan kita sudah komunikasi dan dengan pemerintah. Itu saya khawatir beda, karena kita juga baru tahu tuh. Katanya dari tahun 2023 mereka nyusun itu. Kami dari Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Komite Eksekutif Papua bersama dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Kesehatan, dan juga Sekretaris Badan Pengarah Papua diterima oleh Bapak Wakil Presiden di Istana Wapres ini. Pertemuan hari ini adalah untuk memastikan langkah-langkah konsolidasi di level perencanaan dan penganggaran terhadap beberapa agenda-agenda prioritas yang ditempuh oleh kebijakan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Secara khusus adalah agenda-agenda di seputar Papua sehat, Papua cerdas untuk pendidikan, dan juga aspek Papua produktif, terutama dalam konteks konektivitas yang terpadu, Jalan Trans Papua, dan juga pengembangan klaster-klaster ekonomi sepanjang koridor Jalan Papua. Sehingga kami diskusi cukup intens, hampir selama 1 jam untuk membahas secara detail bagaimana agenda kegiatan-kegiatan prioritas, terutama dalam konteks segmen-segmen ruas strategis di Pulau Papua, kemudian segmen yang telah dibangun di tahun 2025 maupun juga yang akan dibangun di 2026, dan berapa kekurangan alokasi pendanaan untuk pembangunan Jalan Trans Papua. Yang kedua, kami juga memberikan atensi, Bapak Wakil Presiden menekankan tentang pengembangan sumber daya manusia yang khusus terutama untuk saudara-saudara orang asli Papua. Kami membahas tentang pendidikan gratis dari SD sampai SMA, SMK. Itu ada sekitar 1,2 juta siswa SD sampai SMA, SMK. Kemudian kebutuhan biaya. Juga kami menghitung bagaimana kebutuhan biaya pendidikan gratis untuk SPP-nya, untuk dukungan guru-guru di berbagai pelosok, dan juga dukungan sarana-prasarana untuk mendukung pendidikan gratis ini, termasuk dengan dukungan sarana-prasarana rumah guru dan juga tenaga kesehatan. Yang ketiga, Bapak Wakil Presiden bersama kami detail untuk membahas aspek akses layanan kesehatan, terutama di pelosok-pelosok di Pulau Papua. Pertama, kami memberikan prioritas terhadap pembangunan rumah sakit provinsi di 4 daerah otonom baru, di Wamena, di Merauke, di Nabire maupun di Sorong. Ini tipe B. Kemudian kami juga membahas adalah peningkatan status rumah sakit dari tipe D ke tipe C, terutama di berbagai kabupaten-kabupaten di daerah pegunungan Papua, di daerah perbatasan, maupun ada beberapa titik di wilayah pesisir utara maupun di wilayah selatan. Dan kami menghitung bagaimana pembangunan sarana prasarananya, kemudian membangun peralatan-peralatan di dalam mendukung pelayanan kesehatan, dan kemudian kami juga menghitung dukungan sumber daya kesehatan, baik dokter umum, dokter spesialis, maupun tenaga-tenaga nakes yang lain. Jadi ini 4 hal yang dibahas. Ada topik untuk bagaimana klaster ekosistem ekonomi yang terkait dengan Jalan Trans Papua. Kemudian yang kedua dalam konteks pendidikan gratis dari SD sampai SMA, SMK. Dan kami masih menghitung juga sebetulnya adalah mahasiswa orang asli Papua untuk perguruan tinggi, yang kami sedang menghitung berapa jumlahnya yang tepat dan berapa kebutuhan biaya untuk dukungan SPP. Dan yang ketiga tentu tadi kami bahas aspek kesehatan, terutama rumah sakit umum daerah dan juga rumah sakit tipe D ke tipe C, dan juga puskesmas rawat inap. Kami apresiasi yang besar pandangan dari Bapak Wapres untuk melihat pelayanan terdepan, yaitu di puskesmas yang dilengkapi dengan rawat inap, karena mempertimbangkan geografi yang luas, distribusi penduduk yang tidak merata di Pulau Papua. Dan terakhir adalah pengembangan ekonomi, lapangan kerja untuk saudara-saudara orang asli Papua dengan simpul masyarakat nelayan,
di pesisir, kemudian petani di daerah pegunungan dan perbatasan, dan juga masyarakat Pramu di kawasan rawa-rawa maupun sungai. Jadi simpul-simpul sosial juga tadi kami bahas bersama Bapak Wapres, dan mudah-mudahan ini menjadi poin yang akan juga diangkat di rapat koordinasi Papua bersama Bapak Presiden di hari ini.